Alright, hello again everyone. So this is the second video for complete the tasks from edupreneurship. So first, my name is Teresa Octavia. Jadi video kali ini, video yang kedua, saya akan mereview video masih milik Sarah dengan judul Why the Edupreneur is the New Entrepreneur. Don't get left behind, yang berdurasi 5 menit 2 detik. Ini merupakan sambungan dari video milik Sarah Coriner yang sebelumnya itu berjudul The Course Creators Podcast episode 1, The Edupreneur is the New Entrepreneur. Nah, dalam video ini Sarah lebih menekankan perbedaan dan merincikan perbedaan antara edupreneur dan entrepreneur. Khususnya edupreneur dan entrepreneur itu adalah seorang pengusaha yang bergerak. Entrepreneur itu pengusaha yang bergerak di bidang usaha, ya, kewirausahaan, di mana yang utama mereka cari adalah keuntungan. Sedangkan edupreneur yang dicari adalah keuntungan yang relatif panjang, memiliki keuntungan yang panjang, dan kemudian di mana dia juga mencari suatu pengalaman dan lebih fokus kepada penyaluran ilmu atau informasi terhadap seseorang sehingga seorang tersebut mampu dalam mencapai tujuan yang dia inginkan, serta memotivasi mereka. Kemudian ini ada beberapa, yaitu poin 1. Sarah mengatakan kalau entrepreneur itu lebih terfokus kepada penjualan produk atau jasa, sedangkan edupreneur lebih terfokus pada pengalaman interaksi seperti yang telah dikatakan sebelumnya, pengalaman interaksi yang menyenangkan, yang mana hal tersebut akan mereka ingat dan akan mengubah pola pikir pendengar ke depannya, sehingga mengubah kebiasaan serta hidup mereka ke depannya, di mana tadi berkaitan dengan pergerakan dan kemajuan. Kemudian untuk entrepreneur, yang poin kedua, entrepreneur cenderung harus menukar waktu untuk uang. Jadi waktu mereka adalah uang untuk bisnis mereka. Sedangkan edupreneur cenderung mementingkan suatu hubungan yang panjang dengan pendengar atau target pasar mereka. Mereka cenderung ingin membangun sebuah komunitas yang setia, atau yang dalam arti mengumpulkan orang-orang ke dalam satu kelompok yang tertarik dengan topik atau bisnis tertentu, sehingga mereka ingin menjadi pendengar setia. Jadi ini memunculkan pelanggan tetap dalam waktu yang relatif lama. Poin ketiga, perbedaannya menurut Sarah dalam video itu, entrepreneur harus membayar untuk proses marketing mereka. Mereka jadi harus membayar untuk memasang iklan pada mungkin pada selebgram atau di video YouTube atau di media sosial lainnya dan sebagainya. Itu tuh digunakan supaya pelanggan membeli produk mereka. Sedangkan edupreneur tak hanya bisa menjangkau bagian marketing penjualan secara gratis, tapi bahkan lebih dari itu, di mana edupreneur itu bisa menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri sebagai seorang marketing, di mana dia membayar dirinya sendiri. Artinya dia menghasilkan dari dia proses marketing itu dia gratis, namun dia menghasilkan untuk dirinya sendiri, dan kemudian berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah mempromosikan miliknya tadi. Di sini artinya begini, dari proses marketing kamu mempromosikan milik kamu sendiri sebagai seorang edupreneurship tanpa harus membayar orang lain. Dengan kata lain, proses marketingmu gratis dan hasilnya juga kamu sendiri yang menikmatinya.
dan itu pun dilakukan terjadi dalam jangka panjang, pelanggannya tetap. Kemudian untuk poin keempat, entrepreneur mendapatkan dalam video membutuhkan testimoni setelah menjual barang dan jasa, bahwa sebelum itu yaitu dari membuat proposal, mendapat kontrak bekerja, kemudian setelah hasilnya ada, itu harus mengambil testimoni dari pelanggan bahwa produk atau jasa yang dia tawarkan itu bagus, yang dia jual itu bagus, untuk menggait pelanggan lain supaya pelanggan lain tertarik. Nah, sedangkan edupreneur karena mereka mementingkan nilai atau kualitas dan memang memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dan sebelumnya mereka telah melakukan suatu simulasi, mereka memberikan cara untuk menggunakan atau memakainya, tips-tips dan resiko atau kekurangannya, yang berarti kamu sudah edupreneur sudah memberikan testimoni terlebih dahulu sebelum pelanggan atau konsumen menggunakannya. Maka konsumen tersebut secara otomatis sudah mengerti, paham apa kekurangan akan produk ini dan bagaimana produk ini berfungsi dan segala macam. Yang terakhir, poin terakhir adalah inti dari perbedaan antara entrepreneur di dalam video milik Sarah. Perbedaan inti atau dasarnya yang paling penting antara entrepreneur dan edupreneur, terlepas dari di mana industri kita bekerja, mau itu entrepreneur ataupun edupreneur, adalah kita harus berpikir, meskipun kamu seorang entrepreneur nih, tapi kamu harus memiliki mindset seperti seorang edupreneur, karena banyak kelebihan menjadi seorang edupreneur dibanding entrepreneur. Baik, itu video yang kedua, video tugas edupreneurship. Thank you and goodbye.